Kerikil berderit di bawah kaki Emma yang kecil saat dia mundur. Tubuhnya yang berumur 7 tahun gemetar di dekat pohon ek yang besar. 5 pria berjaket kulit mengelilinginya seperti burung nasar. Motor mereka menderu di kejauhan. Yang tertinggi, wajahnya kasar dan penuh bekas luka, maju selangkah, sepatu botnya berat di atas tanah hutan. Wah, apa yang kita punya di sini? Cucu kesayangan Walter, sendirian di hutan ini. Suaranya serak dan seperti whisky. Setiap kata meneteskan kebencian. Saat dia meraih kuncir pirang Emma, jeritan Emma menembus udara pegunungan, air mata mengalir di pipinya yang bernoda kotoran. Tidak ada yang akan mendengarnya sedalam ini di hutan, tidak ada kecuali hutan itu sendiri. Geraman rendah datang pertama, peringatan yang dalam dan naluriah. Kemudian keheningan menyelimuti saat serigala abu-abu perak besar muncul dari semak-semak, mata kuningnya tertuju pada pengendara motor, bulu kuduknya terangkat menjadi punggungan kemarahan di sepanjang tulang punggungnya. Emma membeku, terjebak antara predator manusia dan pemburu sempurna alam. Apa-apaan ini? Pemimpin itu memulai, tetapi serigala itu memotongnya dengan geraman, memperlihatkan gigi yang dirancang oleh evolusi untuk merobek dan mencabik. Pada saat ia menegangkan itu, saat para pria meraih senjata dan serigala bersiap untuk melompat, tidak ada yang bisa memperkirakan rangkaian peristiwa luar biasa yang akan menghubungkan takdir mereka selamanya. Tinggalkan suka dan bagikan pemikiran kamu di kolom komentar, beserta kota tempat kamu menonton. Sekarang, mari kita lanjutkan cerita ini. Walter Jenkins tidak pernah membayangkan membesarkan seorang anak di usia 68 tahun, tetapi ketika tragedi terjadi 2 tahun lalu sebuah panggilan telepon tengah malam, jalan raya yang licin karena hujan, dan putra serta menantunya satu-satunya hilang selamanya dia melangkah maju tanpa ragu. Emma kecil menjadi alasannya untuk terus maju. Mata biru cerah dan semangat ingin tahunya perlahan menyembuhkan luka di hatinya yang kasar. Seorang pensiunan penjaga hutan dengan 30 tahun di hutan belantara Montana, Walter sekarang mengabdikan dirinya untuk memberikan Emma stabilitas yang sangat dia butuhkan, membangun rutinitas yang mencakup perjalanan berkemah selama seminggu setiap tahun di pegunungan Black Ridge, tradisi yang pernah dia bagikan dengan ayahnya. Emma memiliki ketahanan yang terkadang mengejutkan Walter, meskipun mimpi buruk masih kadang-kadang membangunkannya. Jam-jam siangnya dipenuhi dengan buku-buku tentang hewan, koleksi batu-batu menarik, dan pertanyaan tanpa akhir tentang hutan. "Kakek, mengapa serigala melolong pada bulan?" dia bertanya. Atau apakah beruang mengingat orang yang mereka temui? Walter akan menjawab dengan kesabaran dan pengetahuan yang diperoleh dari puluhan tahun di antara pepohonan pinus. Kabin mereka di tepi hutan nasional menjadi tempat perlindungan mereka. Dinding kayunya menampung kesedihan dan kegembiraan mereka bersama. Kehidupan Walter sebelum Emma telah ditentukan oleh pengabdian. Pertama di pasukan Ranger Angkatan Darat selama Vietnam, kemudian melindungi hutan belantara yang telah ia cintai. Momennya yang paling terkenal terjadi 15 tahun lalu, ketika dia menemukan pemburu liar membantai kawanan serigala untuk kulit mereka. Walter telah tiba terlambat untuk menyelamatkan orang dewasa, tetapi berhasil menyelamatkan 3 anak serigala, merawat mereka kembali ke kesehatan sebelum melepaskan mereka bermil-mil jauhnya di wilayah yang dilindungi. Insiden itu telah membuatnya menjadi legenda lokal, meskipun juga membuatnya mendapatkan musuh di antara mereka yang melihat hutan belantara sebagai sesuatu untuk dieksploitasi daripada dilestarikan. Setelah istrinya, Margaret, meninggal karena kanker 8 tahun lalu, Walter telah lebih jauh mundur ke kesunyian pegunungan, tetapi hubungannya dengan putranya tumbuh tegang sampai rekonsiliasi mereka hanya beberapa bulan sebelum kecelakaan itu. Pegunungan Black Ridge berdiri seperti biasa, acuh tak acuh terhadap kekhawatiran manusia. Lereng kuno mereka ditutupi pinus dan aspen. Kota Riverside terdekat telah berubah. Pariwisata menggantikan penebangan kayu, membawa ketegangan baru antara penghuni lama dan pendatang baru. Pertempuran konservasi berkecamuk di rapat-rapat kota, dan rumor perburuan ilegal dan operasi narkoba di daerah terpencil telah berkembang. Hutan belantara yang dicintai Walter ini adalah tanah sengketa, masa depannya tidak pasti, seperti halnya Emma sebelum dia datang kepadanya. Pagi telah tiba dengan segar dan cerah, sempurna untuk hari ketiga perjalanan berkemah mereka. Walter telah bangun pagi-pagi, merebus kopi di atas api unggun sementara Emma tidur di tenda 2 orang mereka. Perkemahan mereka menghadap ke sebuah danau gunung kecil, permukaannya sehalus cermin dalam keheningan pagi. Saat dia menyesap kopinya, Walter mengeluarkan foto usang yang selalu dia bawa, mendiang istrinya Margaret dan ayah Emma, Michael, sebagai seorang remaja, dan semuanya tersenyum, di sisi gunung yang sama ini, 20 tahun sebelumnya. Ingatan itu menyakitkan dengan cara pahit manis yang dilakukan kegembiraan lama ketika mereka tidak pernah bisa dihidupkan kembali. "Apa yang sedang kamu lihat, kakek?" Suara Emma mengejutkannya. Dia berdiri di sampingnya dengan piyama flanelnya, rambutnya acak-acakan karena tidur.
Hanya mengingat, kata Walter cepat, menyelipkan foto itu, ayahmu mencintai pegunungan ini sebanyak kamu. Setelah sarapan pankek yang dimasak di atas kompor berkemah, mereka bersiap untuk mendaki ke Eagle Spine, sebuah tempat berbatu yang menghadap ke arah 2 mil dari perkemahan mereka. Walter memeriksa ransel mereka 2 kali, botol air, campuran makanan ringan, kotak P3K, peluit darurat, dan radio genggam yang jarang mendapatkan sinyal tetapi dia tetap membawanya. Pokoknya, tetap di tempat aku bisa melihatmu, Walter mengingatkan Emma saat mereka berangkat menyusuri jalan setapak yang tertutup jarum pinus. Tidak boleh berkeliaran, aku tahu, kakek. Emma memutar matanya dengan ramah, melompat maju tetapi tetap terlihat. Jalan setapak itu berkelok-kelok melalui pepohonan pinus yang menjulang tinggi, kadang-kadang terbuka untuk mengungkapkan pemandangan lembah di bawah yang menakjubkan. Emma sering berhenti untuk memeriksa batu-batu menarik atau tanaman yang tidak biasa, menanyai Walter dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebagian besar dia tahu jawabannya. Di dekat penyeberangan sungai kecil, mereka melihat jejak rusa di lumpur. Bisakah kita mengikuti mereka? Emma bertanya, matanya berbinar. Mungkin kita akan melihat anak rusa. Kita harus tetap berada di jalan setapak, jawab Walter, tetapi melihat ekspresi kecewanya, dia menambahkan, mungkin hanya sebentar. Jejak rusa mengikuti sungai untuk sementara waktu sebelum berbelok ke bagian hutan yang lebih padat. Walter melirik arlojinya, khawatir tentang jadwal mereka, dan berhenti untuk minum air. Dia mengeluarkan foto itu lagi, tiba-tiba diliputi kenangan mengajari Michael memancing di sungai yang sama ini. Boston mengira Walter tidak segera menyadari bahwa Emma terus mengikuti jejak di sekitar batu besar. Ketika dia mendongak, dia sudah pergi. Emma. Walter memanggil, masih tenang. Dia sering bersembunyi di balik pohon memainkan permainan petak umpet dadakan. Emma, keluar sekarang. Keheningan menjawabnya, hanya dipecah oleh sungai yang gemericik dan kicau burung yang jauh. Emma. Suara Walter bergema melalui pepohonan. Saat kepanikan mulai naik di dadanya, dia bergegas maju di sepanjang jalan rusa, memanggil namanya dengan urgensi yang meningkat. 15 menit pencarian tidak membuahkan hasil, tidak ada jejak kaki yang bisa dia identifikasi, tidak ada respons terhadap panggilannya. Pelatihan rangernya dimulai saat dia memaksa dirinya untuk tenang dan berpikir metodis. Anak-anak yang tersesat sering terus menuruni bukit atau mengikuti sumber air. Walter mengikuti sungai, memindai dasar hutan untuk mencari tanda-tanda jejak kaki kecil. Setelah 30 menit tanpa keberhasilan, ketakutan yang tulus mencengkeramnya. Pegunungan mungkin tampak damai, tetapi Walter tahu bahaya mereka secara intim. Penurunan curam, perubahan cuaca yang tiba-tiba, dan satwa liar termasuk beruang dan singa gunung. Dan kemudian ada bahaya manusia. Rumor operasi narkoba jauh di hutan ini telah beredar selama berbulan-bulan. Ya Tuhan, lindungilah dia, bisik Walter, sesuatu yang belum dia lakukan sejak pemakaman Margaret. Sementara itu, Emma telah mengikuti jejak rusa dengan fokus tunggal, sama sekali tidak menyadari dia telah kehilangan pandangan tentang kakeknya. Rusa itu telah membawanya ke padang rumput kecil yang berkilauan dengan bunga liar, di mana dia menjadi teralihkan mengumpulkan karangan bunga untuk Walter. Hanya ketika dia berbalik ke belakang, dia menyadari dia tidak tahu arah mana kembali. Kakek, dia memanggil suaranya, kecil di hutan belantara yang luas. Kakek, di mana kamu? Berusaha untuk tetap tenang seperti yang Walter ajarkan padanya, Emma mencoba untuk kembali ke langkah-langkahnya, tetapi setiap arah tampak sama, pohon tak berujung membentang ke arah langit. Hutan yang dulunya ramah sekarang tampak mengesankan, bayangan semakin dalam saat awan mulai berkumpul di atas. Emma ingat instruksi Walter jika dia tersesat, tetap di tempat dan tiup peluit darurat, tetapi dengan hati yang tenggelam dia menyadari peluitnya ada di saku samping ransel Walter. Saat tetes hujan besar pertama mulai turun, Emma mencari perlindungan, tersandung melalui semak-semak yang semakin tebal sampai dia melihat sesuatu yang tidak terduga. Sebuah kabin kayu kecil, tetapi lapuk dan jelas ditinggalkan jendelanya, kotak gelap dan kosong. Lega menemukan perlindungan dari badai yang akan datang, dia mendekat dengan hati-hati, mendorong membuka pintu yang berderit. Kabin itu adalah satu ruangan dengan rangka tempat tidur yang runtuh, kompor kayu yang berkarat, dan meja dengan satu kaki yang tersisa. Debu menutupi segalanya, tetapi kering dan menawarkan perlindungan dari unsur-unsur. Baik, Emma meringkuk di sudut, memeluk lututnya ke dadanya, menahan air mata. Kakek akan menemukanku, bisiknya pada dirinya sendiri. Dia selalu menemukan barang-barang yang hilang. Di luar, hujan lembut menjadi hujan deras, guntur bergemuruh di kejauhan, dan cahaya meredup saat sore menyerah pada senja awal di bawah awan badai.
Emma baru saja mulai mengantuk ketika suara mesin memotong hujan yang bergemuruh. Sesaat, harapan berkobar di dadanya, penyelamatan. Tetapi alih-alih kendaraan Ranger yang dia harapkan, 5 sepeda motor berhenti di luar kabin. Para pengendara turun, pria besar berjaket kulit basah kuyup dan sepatu bot berlumpur. Sialan badai datang entah dari mana, keluh seorang pria jangkung berbadan besar dengan janggut garam dan merica. Jack akan marah jika kita terlambat dengan pengiriman. Tenang, Dick, jawab yang lain sambil mengguncang air dari jaketnya. Tidak ada yang cukup gila untuk berpatroli dalam cuaca ini. Pokoknya, Emma mencoba membuat dirinya lebih kecil, berharap mereka tidak akan memperhatikannya. Tetapi ketika para pria menyebar di ruang kecil, seorang pengendara motor ketiga, lebih muda dari yang lain, dengan tato ular merayap di lehernya, melihatnya. Lihat apa yang kita dapatkan di sini, teman-teman mata-mata kecil. Tangannya terulur, meraih lengan Emma dan menariknya dari tempat persembunyiannya. Pengendara motor lainnya berkumpul di sekitar, ekspresi mereka berkisar dari kejutan hingga ancaman. Emma gemetar tetapi mengangkat dagunya, berusaha berani seperti pahlawan wanita dalam buku-bukunya. Aku bukan mata-mata, dia berhasil. Aku tersesat. Kakekku mungkin sedang mencariku sekarang. Pria berjanggut, Dick, membungkuk mempelajari wajahnya. Pengakuan menyingsing di matanya, diikuti oleh senyum yang lambat dan tidak menyenangkan. Wah, aku terkutuk. Kamu cucu Walter Jenkins, bukan? Kejutan Emma pasti terlihat di wajahnya karena para pria tertawa kecil dengan gelap. Semua orang di Riverside mengenal orang tua Jenkins dan anak yatim piatunya, Dick menjelaskan kepada yang lain. Ini mungkin hari keberuntungan kita. Sebuah suara baru berbicara dari ambang pintu, dalam dan memerintah. Apa sebenarnya yang kamu temukan? Para pengendara motor menegakkan tubuh, seolah-olah secara naluri, sosok besar memenuhi pintu masuk kabin. Seorang pria dengan wajah seperti batu lapuk, rambut panjang diikat ke belakang, dan mata yang mengingatkan Emma pada sungai air elang. Dari jaket kulitnya, yang bertuliskan, pengendara Red Ridge, di bagian atas dan rocker, presiden, di bawahnya, Jack berkata, lihat siapa yang tersesat di tempat perlindungan kita. Cucu perempuan Walter Jenkins. Jack Harmon melangkah sepenuhnya ke dalam kabin, hujan menetes dari janggutnya saat dia mempelajari Emma dengan perhitungan dingin. Tidak seperti ekspresi kejutan atau kekejaman biasa dari yang lain, wajah Jack menunjukkan sesuatu yang berbeda, kebencian mendalam yang membara yang membuat darah Emma menjadi dingin. Jenkins, Jack mengucapkan nama itu seperti kutukan, penjaga hutan yang mengira dia memiliki pegunungan ini. Dia berjongkok setinggi Emma, suaranya melembut dengan cara yang entah bagaimana membuatnya lebih menakutkan. Siapa namamu, gadis kecil? Emma, bisiknya. Emma, dia mengulangi, nama yang cantik. Apakah kamu tahu siapa aku? Dia menggelengkan kepalanya. Kakekmu dan aku punya sejarah, senyum Jack tidak pernah mencapai matanya, dan sekarang kamu akan membantu kami menyelesaikan skor lama. Kakekku akan mencariku, kata Emma, berusaha terdengar percaya diri. Oh, aku mengandalkannya, jawab Jack, menegakkan tubuh. Kata-kata berikutnya tidak ditujukan kepada Emma, tetapi kepada anak buahnya. Perubahan rencana, teman-teman. Pengiriman bisa menunggu. Sepertinya takdir telah memberi kita kesempatan yang sempurna. Saat para pengendara motor bertukar pandang penuh arti, Emma menyadari dengan ngeri bahwa ini bukan hanya orang asing yang menakutkan. Mereka adalah pria yang menyimpan dendam terhadap kakeknya, dan dia baru saja menjadi umpan mereka. Di luar, badai semakin hebat, guntur menggelegar di atas kepala seperti pertanda buruk yang mengerikan. Sementara bermil-mil jauhnya, Walter melanjutkan pencariannya yang semakin putus asa, tidak menyadari bahwa menemukan Emma hanya akan menjadi awal dari cobaan mereka. Jack Harmon mondar-mandir di lantai kabin, sepatu botnya yang berat menimbulkan awan debu kecil. Dengan setiap langkah, hujan terus menyerang atap, menciptakan dentuman konstan yang menggarisbawahi ketegangan di ruangan itu. Emma duduk di atas peti terbalik, tangan kecilnya terlipat erat di pangkuannya. Tahukah kamu aku mengenal ayahmu sejak lama? Emma menggelengkan kepalanya, kebingungan untuk sementara mengesampingkan ketakutannya. Michael Jenkins, Jack melanjutkan, suaranya mengambil kualitas aneh dan jauh. Dia tidak seperti kakekmu. Walter selalu tipe orang yang merasa benar sendiri. Michael mengerti bagaimana menjaga urusannya sendiri. Ekspresinya mengeras, sampai kakekmu menyeretnya ke dalam perselisihan kita. Ayahku sudah meninggal, kata Emma pelan.
Sesuatu berkilat di wajah Jack, mungkin momen penyesalan yang tulus sebelum ekspresinya kembali ke tekad yang tegar. Aku tahu, kecelakaan mobil, bukan? Sayang sekali. Dia berdiri tiba-tiba, ular, awasi dia. Kalian semua bersamaku. Saat para pengendara motor berkerumun di dekat pintu, Emma mencoba membuat dirinya tidak terlihat, berusaha keras untuk mendengar percakapan berbisik mereka. Menggunakan seorang anak melampaui batas, Jack salah satunya berkata. Tidak ada yang akan menyakitinya, Jack membentak, kita hanya memastikan Jenkins muncul sendirian. Begitu aku mendapatkan apa yang aku butuhkan darinya, gadis itu pulang dengan selamat. Dan Jenkins? Balasan Jack terlalu pelan untuk ditangkap Emma, tetapi pandangan suram yang dipertukarkan di antara para pria mengirimkan gelombang teror baru padanya. Mereka tidak hanya berencana untuk berbicara dengan kakeknya, mereka bermaksud untuk menyakitinya, mungkin lebih buruk. Emma sudah kehilangan orang tuanya. Dia tidak tahan memikirkan kehilangan Walter juga. Dengan para pria yang terganggu, dia memindai kabin dengan putus asa, mencari cara untuk melarikan diri. Jendela belakang rusak, gigi kaca bergerigi berkilauan dalam cahaya redup, tetapi mungkin cukup besar baginya untuk masuk jika dia bisa sampai ke sana tanpa ketahuan. Sementara itu, Walter telah meninggalkan jalan rusa, memperluas pencariannya dalam lingkaran yang semakin lebar dari titik di mana Emma menghilang. Hujan telah menghanyutkan jejak apapun yang mungkin dia tinggalkan, mengubah tanah menjadi bubur lumpur dan jarum pinus yang berbahaya. Pakaiannya basah kuyup, rambut putihnya menempel di kulit kepalanya, tetapi dia hampir tidak menyadari ketidaknyamanan fisiknya. Ketakutan untuk Emma menghabiskan semua sensasi lainnya. Emma, dia memanggil untuk ke-100 kalinya, suaranya tumbuh serak. Badai menelan tangisannya, angin mencambuk mereka. Hampir sebelum mereka meninggalkan mulutnya, Walter berhenti di bawah pohon pinus besar, berusaha berpikir seperti ranger yang pernah dia lakukan, daripada seorang kakek yang panik. Emma pintar. Dia tahu dasar-dasar kelangsungan hidup di hutan belantara dari banyak perjalanan berkemah mereka. Jika dia tersesat, dia akan mencari perlindungan dari hujan di atas batu, serangkaian pepohonan yang lebat, atau matanya melebar saat dia ingat kabin pemburu tua sekitar 1 mil tenggara dari posisi mereka. Itu telah ditinggalkan selama beberapa dekade tetapi masih berdiri terakhir kali dia berpatroli di bagian hutan ini. Itu akan menjadi tempat perlindungan yang jelas bagi siapapun yang terjebak dalam badai. Dengan tujuan baru, Walter menyesuaikan arahnya, bergerak secepat yang diizinkan oleh medan licin. Pikirannya melaju ke depan, membayangkan Emma, aman dan kering, menunggunya untuk menemukannya. Tetapi gambar lain menyela, laporan yang mengganggu dari serif tentang peningkatan lalu lintas sepeda motor di daerah terpencil ini, tetapi diduga operasi narkoba menggunakan hutan belantara sebagai penutup. Walter telah menolak bahaya itu karena terlalu jauh dari perkemahan mereka, tetapi sekarang dia memaksa pikiran itu pergi satu masalah pada satu waktu, temukan Emma terlebih dahulu. 20 menit pendakian yang sulit membawanya ke garis punggungan, menghadap ke sebuah lahan terbuka kecil di mana kabin seharusnya berada. Walter jatuh ke perutnya di tepi pepohonan, naluri pertempuran lamanya menendang saat dia mensurvei pemandangan di bawah, hatinya tenggelam. 5 sepeda motor diparkir setengah hazard di sekitar kabin di sana. Krom, berlumpur, tetapi tidak salah lagi. Tidak, bisiknya, meraih teropong di tasnya. Melalui lensa yang terkena hujan, dia bisa melihat gerakan di dalam kabin. Sosok besar bergerak-gerak. Tidak ada tanda-tanda Emma, tetapi lubang di perutnya mengatakan kepadanya bahwa dia ada di sana. Ini bukan hanya pejalan kaki yang hilang yang mencari perlindungan. Untuk pertama kalinya sejak menemukan jejak Emma yang dingin, Walter bersyukur atas badai itu. Tanpanya, dia mungkin akan langsung menuruni bukit mengumumkan kehadirannya kepada siapapun yang menahan cucunya. Sebaliknya, pelatihan ranger lama muncul kembali. Amati, rencanakan, hitung peluangnya. Dia menghitung setidaknya 5 pria, kemungkinan bersenjata, melawan satu orang berusia 68 tahun tanpa apapun selain pisau berburu dan pelatihan tempur berusia puluhan tahun. Peluangnya tidak bagus, tetapi Walter tidak selamat dari Vietnam dan 30 tahun di hutan belantara dengan menyerah ketika peluang berbalik melawannya. Dia membutuhkan informasi dan mungkin bantuan. Perlahan, mundur dari punggungan, Walter mengeluarkan radionya dan menyalakannya, berdoa untuk sinyal. Statis menyambutnya, tetapi di bawahnya kemungkinan komunikasi yang samar. Mayday, bisiknya ke handset, ini Walter Jenkins. Situasi darurat di kabin Black Ridge Trapper tua seorang anak dalam bahaya meminta bantuan segera. Dia mengulangi pesan itu 2 kali lagi sebelum respons yang rusak datang,
terlalu statis dipenuhi untuk dipahami sepenuhnya, tetapi cukup untuk mengetahui pesannya telah diterima. Apakah bantuan akan tiba tepat waktu adalah pertanyaan lain sama sekali. Walter menyelipkan radio dan memulai penurunan hati-hati menuju kabin, tetap berada di dalam garis pepohonan. Dia perlu cukup dekat untuk menilai situasi tanpa terlihat di dalam kabin. Dick kembali dari panggilan radionya, air mengalir dari jaket kulitnya, dapatkan nomor Jenkins, dia mengumumkan menyerahkan secari kertas kepada Jack. Tapi ada masalah. Obrolan radio mengatakan sudah ada pihak pencari yang membentuk ranger untuk gadis itu, sukarelawan lokal. Jack mengutuk, memasukkan kertas itu ke sakunya. Waktu habis kalau begitu kita pindah sekarang. Dia menyentakkan kepalanya ke arah Emma, bawa dia. Ular melangkah maju dengan ragu. Jack, mungkin kita harus cukup. Aku tidak meminta pendapatmu, Jack memotongnya, 15 tahun, aku sudah menunggu ini, aku tidak akan membiarkannya lolos sekarang. Dia berbalik ke yang lain, siapkan sepeda motor, kita membawanya ke Camp Ridge. Dick meraih lengan Emma, menariknya menuju pintu. Momen kesempatannya menghilang. Dengan ledakan keberanian yang tiba-tiba, dia menginjak sekeras yang dia bisa di langkahnya, seperti yang diajarkan Walter padanya. Jika orang asing pernah meraihmu, Amy, kamu bertarung kotor dan kamu lari. Dick melolong kesakitan, cengkeramannya mengendur cukup bagi Emma untuk meronta-ronta dan berlari menuju jendela yang rusak di bagian belakang kabin. Hentikan dia. Jack berteriak, Emma menukik lebih dulu melalui lubang. Pecahan kaca yang bergerigi menangkap dan merobek jaketnya tetapi tidak mengenai kulitnya. Dia menghantam tanah berlumpur berlari menuju pepohonan dengan kecepatan teror murni. Di belakangnya, pintu kabin terbanting terbuka saat para pengendara motor berhamburan mengejar. Hujan agak mereda, tetapi tanah adalah rawa berbahaya yang menghisap sepatu kets kecil Emma. Dia memompa lengannya, fokus lurus ke depan, tidak berani melihat kembali suara pengejaran. Garis pepohonan tampak sangat jauh, tetapi dia mendorong lebih keras, paru-parunya terbakar 10 yard dari keselamatan, kakinya tersangkut di akar tersembunyi, membuatnya terhuyung-huyung lebih dulu ke lumpur. Sebelum dia bisa bangkit, tangan kasar meraihnya, menariknya tegak. Wajah Jack menjulang di atasnya, kemarahan memutar fitur-fiturnya menjadi sesuatu yang hampir bukan manusia. Itu bodoh, gadis kecil, dia menggeram, menyeretnya menuju sepeda motor yang menunggu. Sekarang kita melakukan ini dengan cara yang sulit. Emma berjuang dengan liar, berteriak memanggil kakeknya kepada siapapun yang mungkin mendengar. Jack membungkam mulutnya, kesabarannya jelas-jelas habis. Pengendara motor lainnya membentuk lingkaran longgar di sekitar mereka, tampak semakin tidak nyaman dengan situasi itu tetapi tidak mau menantang pemimpin mereka. Dan kemudian sebuah suara memotong hujan dan angin, geraman dalam dan mengancam yang tampaknya berasal dari hutan itu sendiri. Semua orang membeku. Di tepi lahan terbuka, seekor serigala abu-abu perak besar muncul dari pepohonan, bulunya licin karena hujan, mata kuningnya tertuju tanpa berkedi pada kelompok itu, bibirnya tertarik ke belakang untuk memperlihatkan gigi taring yang mengesankan. Itu adalah serigala terbesar yang pernah dilihat Walter, bahunya berdiri dengan mudah 4 kaki dari tanah. Apa-apaan? Dick menghela napas dalam-dalam, meraih perlahan pistol di ikat pinggangnya. Jack tetap tidak bergerak, cengkeramannya pada Emma sedikit mengendur. Jangan bergerak, perintahnya pelan, serigala tidak menyerang kelompok orang. Itu akan mundur. Tapi serigala ini tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Sebaliknya, ia mengambil langkah maju dengan sengaja, lalu yang lain, geramannya semakin dalam, tatapannya tampaknya terkunci bukan pada kelompok secara keseluruhan, tetapi secara khusus pada Jack dan anak di dalam genggamannya. Pada saat yang menegangkan itu, saat predator manusia dan liar saling menilai di seberang lahan terbuka, keseimbangan kekuatan bergeser secara nyata. Dari posisi tersembunyinya di tepi hutan, Walter menyaksikan dengan tidak percaya. Dalam 30 tahun sebagai ranger, dia belum pernah melihat serigala berperilaku seperti ini, mendekati manusia dengan begitu berani, terutama sekelompok dari mereka. Sesuatu tentang pewarnaan hewan itu, pola khas abu-abu dan perak di bulunya menarik ingatannya, tetapi urgensi situasi mendorong pikiran itu ke samping. Apapun alasan kemunculan serigala itu telah menciptakan gangguan yang mungkin bisa dia gunakan untuk menyelamatkan Emma. Waktu tanpa ditangguhkan di lahan terbuka saat kebuntuan berlanjut, serigala itu mempertahankan posisinya, mata kuning tidak pernah goyah dari Jack dan Emma, tubuhnya yang besar menegang seperti pegas yang melingkar. Hujan terus turun, lebih lembut sekarang tetapi terus-menerus, menciptakan kerudung berkabut antara predator dan manusia.
Cengkeraman Jack pada Emma telah bergeser dari menghukum menjadi melindungi, seolah-olah tiba-tiba menyadari dia mungkin perlu melindunginya dari serangan. Ironi tidak hilang pada anak itu, penculiknya sekarang memposisikan dirinya sebagai pembelanya. Mundur perlahan, Jack menginstruksikan anak buahnya, suaranya tenang secara tidak wajar, pergi ke sepeda motor, Dick, siapkan senjatamu, tetapi jangan menembak kecuali aku mengatakan demikian, mungkin akan membawa Ranger kepada kita. Para pria mulai bergerak mundur, tetapi serigala itu maju dengan kecepatan yang sama, mempertahankan jarak di antara mereka. Emma merasakan lengan Jack sedikit gemetar di tempat itu melingkari bahunya. Tatapan serigala itu sekilas bertemu dengan tatapannya dan sesuatu di mata kuning liar itu membuatnya sedikit surut. Ada kecerdasan di sana, tujuan, bukan agresi buta. Itu tidak bertindak dengan benar, bisik ular. Serigala tidak memburu orang. Diam, Jack mendesis, terus bergerak. Dick, pistolmu keluar sekarang ditahan rendah di kakimu. Jack, kita harus menjatuhkannya satu tembakan dan membawa setiap Ranger untuk 20 mil. Tidak. Jack melanjutkan mundurnya dengan hati-hati, menyeret Emma bersamanya. Naikkan ke sepeda kita pergi bersama. Serigala itu tiba-tiba menggeram lebih keras dan mengambil 3 langkah cepat ke depan, menyebabkan para pria tersandung mundur dengan khawatir. Emma merasakan genggaman Jack sedikit mengendur dan dalam sepersekian detik itu dia membuat keputusan. Dengan sekuat tenaga, dia menginjak kaki Jack dan melepaskan diri darinya, berlari bukan ke arah pepohonan, tetapi langsung ke arah serigala. Emma! Teriakan panik Jack bergema di seluruh area terbuka. Emma berlari langsung ke arah pemangsa besar itu, bertindak berdasarkan insting murni. Di belakangnya, dia mendengar Jack mengumpat dan Dick meneriakkan sesuatu tentang mengambil tembakan. Serigala itu tetap berdiri di tempatnya saat dia mendekat, geramannya melunak saat dia mendekat, yang membuat semua orang tercengang. Ketika Emma mencapai hewan itu, ia mengubah posisinya, menempatkan tubuhnya di antara dia dan para pengendara motor. Apa-apaan ini? Salah seorang pengendara motor bergumam. Emma, jantungnya berdebar sangat kencang hingga dia merasa jantungnya akan meledak dari dadanya, berdiri sebagian tersembunyi di belakang bahu besar serigala. Hewan itu meliriknya sebentar, lalu memfokuskan kembali perhatiannya pada ancaman di depan mereka. Emma mengulurkan tangan gemetar dan dengan ringan menyentuh bulunya yang basah kuyup oleh hujan, mendapati bulunya kasar dan tebal. Serigala itu tidak tersentak, bergidik, atau menghindar dari sentuhannya. Jack menatap dengan tidak percaya, wajahnya berubah dari ketakutan menjadi perhitungan. Gadis itu sudah gila. Karena ketakutan, dia mengumumkan dengan lantang, benda itu akan mencabik-cabiknya setiap saat. Diki, kita perlu menyelamatkannya. Dick mengangkat senjatanya, membidik dengan hati-hati ke arah serigala. Menjauh, nak. Tidak, teriak Emma. Dia melindungiku dari kalian. Serigala itu menggeram sebagai tanggapan atas senjata Dick yang terangkat, mengambil langkah maju yang mengancam. Emma terus menutupi tangannya di bulunya, mendapatkan keberanian dari keberanian hewan itu. Jack mengambil keuntungan dari kebuntuan untuk mengeluarkan ponselnya, tiba-tiba teringat rencana awalnya. Rencana baru, dia mengumumkan. Kita menelepon kakek sekarang. Beritahu dia jika dia ingin melihat cucu kesayangannya hidup-hidup, dia datang ke Black Ridge Point sendirian. Dia menekan nomor yang diperoleh Dick, terus mengawasi Emma dan serigala. Dari posisi tersembunyinya di tepi area terbuka, Walter menyaksikan pemandangan luar biasa itu terungkap. Pikirannya berjuang untuk memproses apa yang dilihatnya. Cucunya entah bagaimana terhubung dengan pemangsa liar yang sekarang menjaganya. Para pengendara motor untuk sementara bingung dan ragu-ragu. Dia mengenali pemimpinnya sekarang, Jack Harmon, nama dan wajah dari masa lalunya yang membuka pintu air kenangan dan penyesalan. Ponsel Walter tiba-tiba bergetar. Dia mengeluarkan ponselnya, terkejut dengan penerimaan di daerah terpencil ini. Nomor tidak dikenal. Dengan rasa tak terhindarkan, dia menjawab. Jenkins, katanya pelan. Yah, halo, Ranger. Suara Jack terdengar, meneteskan keramahan palsu. Sudah lama sekali. Apa yang kamu inginkan, Jack? Tanya Walter, menyaksikan pria itu di area terbuka mengangkat telepon ke telinganya. Langsung ke intinya. Aku suka itu. Jack tertawa, suara tanpa humor. Aku punya sesuatu milikmu. Anak yang lucu, mirip ayahnya, kalau kau pernah mendengarnya. Simpan ancamanmu, Pak Tua. Jack memotongnya.
Kau tidak dalam posisi untuk membuat tuntutan, tapi aku orang yang masuk akal. Aku hanya ingin berbicara tentang masa lalu. Datanglah ke Black Ridge Pine sendirian, 1 jam lagi. Biar aku bicara dengan Emma, Walter menuntut, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Ada jeda, lalu sedikit kebisingan. Cucumu tampaknya telah berteman dengan seekor serigala yang sangat besar yang saat ini berdiri di antara dia dan aku. Menarik, bukan? Seolah-olah benda itu mengenalnya. Napas Walter tercekat saat potongan-potongan itu jatuh pada tempatnya. Warna abu-abu keperakan, perilaku yang tidak biasa, mungkinkah? Aku sedang dalam perjalanan, kata Walter. Jangan lakukan hal bodoh, Jack. 1 jam. Jack mengulangi, mengakhiri panggilan. Walter menyarungkan teleponnya. Black Ridge Pine berjarak 3 mil, singkapan batu berbahaya yang menghadap jurang yang curam. Jack telah memilih lokasi dengan hati-hati, tempat yang terpencil dan berbahaya. Walter memeriksa arlojinya, menghitung bahwa stasiun ranger terlalu jauh. Bahkan jika Mayday-nya berhasil, bantuan tidak akan tiba tepat waktu. Dia sendirian. Saat Walter bersiap untuk bergerak, sesosok muncul di sampingnya begitu tiba-tiba sehingga dia hampir berteriak. Itu adalah Frank Running Elk, seorang teman lama yang bertugas sebagai penjaga hutan paruh waktu untuk bagian hutan ini. Frank telah mengajari Walter melacak ketika dia pertama kali bergabung dengan Dinas Kehutanan beberapa dekade lalu. Kupikir aku mengenali suaramu di radio, bisik Frank, wajahnya yang lapuk suram. Apa situasinya? Walter dengan cepat menjelaskan apa yang dilihatnya dalam ultimatum dari Jack. Frank mengangguk tanpa terkejut. Geng Harmon telah menggunakan hutan ini untuk menjalankan narkoba selama berbulan-bulan, dia menegaskan. Kami telah membangun kasus, tetapi mereka berhati-hati. Dia menyipitkan mata ke arah area terbuka. Serigala itu, meskipun belum pernah melihat yang seperti itu, hampir seperti melindungi gadis itu. Aku pikir aku tahu mengapa, kata Walter pelan. 15 tahun lalu aku menyelamatkan 3 anak serigala setelah pemburu membunuh orang tua mereka, membesarkan mereka sendiri selama berbulan-bulan sebelum melepaskan mereka lebih jauh ke dalam cagar alam. Dan kau pikir itu salah satunya? Kali ini Frank terdengar skeptis. Salah satunya memiliki tanda abu-abu keperakan yang khas. Aku memanggilnya Shadow. Walter menggelengkan kepalanya. Peluang yang mustahil, aku tahu, tetapi serigala dapat hidup 15 tahun di alam liar. Ingatan mereka kuat, terutama dari kesan awal. Frank mempelajari hewan itu melalui teropongnya. Yah, apapun alasannya, itu memberi kita waktu. Dia menoleh ke Walter. Kau tidak bisa pergi ke pertemuan itu sendirian. Harmon menyalahkanmu atas kematian saudaranya. Ini bukan hanya tentang narkoba, ini balas dendam. Ekspresi Walter menjadi gelap. Saudaranya meninggal karena dia berburu serigala secara ilegal dan jatuh saat melarikan diri dariku. Aku mencoba menyelamatkannya. Kau dan aku tahu itu, Frank setuju, tetapi Jack telah menghabiskan 15 tahun meyakini kau mendorong Tom dari tebing itu. Dia tidak mencari kebenaran, dia menginginkan darah. Di area terbuka, Jack mengatur anak buahnya sambil mengawasi Emma dan serigala. Dickie, Snake, kalian ikut aku. Kita menuju ke titik sekarang. Yang lain tetap di sini. Awasi gadis itu dan hewan peliharaannya. Jika serigala membuat satu gerakan yang salah, tembak. Setelah aku berurusan dengan Jenkins, aku akan kembali untuknya. Dan jika kakeknya membawa polisi, tanya Snake. Senyum Jack dingin. Tidak akan, jika dia ingin melihatnya hidup-hidup lagi. Dia meninggikan suaranya untuk memanggil Emma, kakekmu sedang dalam perjalanan, nak. Bersikap baik dan kau akan segera bertemu dengannya. Emma tetap diam, satu tangannya masih menutupi bulu serigala. Hewan itu tampaknya memahami kebuntuan itu, mempertahankan sikap protektifnya. 3 dari pengendara motor menaiki sepeda motor mereka, mesin meraung di hutan yang sunyi. Saat mereka pergi, Emma merasakan campuran antara lega dan ngeri. Ancaman langsung berkurang, tetapi dia tahu kakeknya sedang menuju bahaya. Kakekmu akan mendapatkan apa yang akan datang padanya, salah seorang pengendara motor yang tersisa memanggilnya. 15 tahun sudah terlambat. Apa yang pernah dia lakukan padamu? Emma menemukan keberanian untuk bertanya, suaranya kecil tapi mantap. Tentang saudara Jack, si pengendara motor tertawa. Beberapa saat setelah suara sepeda motor memudar,
Frank menoleh ke Walter. Aku punya jalan pintas ke Black Ridge Pine. Kita bisa sampai di sana sebelum mereka memasang penyergapan. Walter menggelengkan kepalanya. Terlalu berisiko. Dengan Emma di tangan mereka, aku perlu bermain bersama, setidaknya sampai aku tahu dia aman. Dia memeriksa pisau berburunya, satu-satunya senjata yang dibawanya. Tapi aku tidak akan menolak dukungan. Aku akan membayangimu, janji Frank. Aku punya revolver di nasku. Beri isyarat jika keadaan menjadi buruk. Dia ragu-ragu. Kau tahu Jack tidak akan membiarkan kalian berdua pergi, kan? Apapun yang dia rencanakan di Black Ridge Pine, itu bukan reuni. Walter mengangguk muram. Aku pernah menghadapi peluang yang lebih buruk, meskipun, saat dia mengatakannya, dia tidak sepenuhnya yakin itu benar, bukan dengan nyawa Emma dipertaruhkan. Saat Walter bersiap untuk menuju ke Black Ridge Pine, pikirannya melayang kembali 15 tahun, ke hari yang telah mengatur semua ini dalam gerakan. Dia telah berpatroli di perbatasan utara wilayahnya ketika dia mendengar suara tembakan. Mengikuti suara itu, dia sampai pada dua pria yang berdiri di atas mayat serigala jantan dan betina, kulit mereka sebagian dikuliti. Para pemburu, saudara Jack dan Tom Harmon, melarikan diri ketika mereka melihatnya. Walter mengejar mereka sampai ke tepi Black Ridge Pine. Tom, membawa kulit yang berat, kehilangan pijakannya di bebatuan basah dan jatuh. Walter telah mencoba menangkapnya, jari-jari mereka bersentuhan, sebelum Tom jatuh 70 kaki ke bebatuan di bawah. Jack, menyaksikan dari kejauhan, hanya melihat saudaranya jatuh setelah Walter meraihnya. Terlepas dari upaya Walter untuk menjelaskan, Jack yakin itu adalah pembunuhan. Sekarang, 15 tahun kemudian, momen tragedi itu datang melingkar penuh. Walter tahu Jack tidak memilih Black Ridge Pine secara kebetulan. Dia menginginkan simetri untuk balas dendamnya, mata ganti mata, saudara ganti cucu. Aku tidak akan kehilangan orang lain, Walter bergumam pada dirinya sendiri saat dia memulai perjalanannya, tidak hari ini. Kembali di kabin, Emma duduk dengan tenang di samping serigala, yang telah menetap ke dalam jongkok waspada, mata tidak pernah meninggalkan dua pengendara motor yang tersisa. Para pria menjaga jarak, satu terus-menerus membidikan senjatanya ke arah pasangan yang tidak mungkin itu, sementara yang lain mondar-mandir dengan gugup. Nak, kau harus datang ke sini, salah satu memanggil. Benda itu liar, ia akan berbalik padamu. Yang kedua menambahkan, ia lapar. Emma tidak menjawab. Sesuatu di dalam mengatakan kepadanya serigala itu tidak bermaksud menyakitinya, bahwa dalam beberapa cara yang tidak dapat dijelaskan, ia telah datang secara khusus untuk melindunginya. Dia memikirkan kisah kakeknya tentang serigala yang dia selamatkan bertahun-tahun lalu, bagaimana dia memberi mereka makan dengan botol dan mengajari mereka berburu sebelum melepaskan mereka kembali ke alam liar. Mungkinkah? Kebetulan itu tampak terlalu besar. Namun serigala itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, telinganya tegak ke depan, mendengarkan sesuatu di luar pendengaran manusia. Ia bangkit berdiri, menyebabkan para pengendara motor tegang dan mengangkat senjata mereka. Tetapi alih-alih agresi, hewan itu mendorong Emma dengan lembut dengan hidungnya, lalu mengambil beberapa langkah menuju pepohonan, menoleh ke belakang padanya dengan penuh harap. Ia ingin aku mengikutinya, Emma menyadari dengan suara keras. Tetap di tempatmu, salah seorang pengendara motor berteriak, maju dengan senjata terangkat. Serigala itu menggeram sebagai peringatan, memposisikan dirinya di antara Emma dan ancaman. Pada saat gangguan itu, suara gemuruh guntur bergema di atas kepala dan hujan tiba-tiba meningkat lagi. Emma membuat keputusannya. Dalam satu gerakan yang lancar, dia merangkak berdiri dan berlari ke pepohonan. Serigala itu berlari di sampingnya seperti bayangan raksasa. Berhenti. Para pengendara motor mengejar, tetapi serigala itu tiba-tiba berbalik, gigi ternganga dalam tampilan ancaman yang tak salah lagi. Mereka berhenti, tidak mau menguji apakah peluru mereka akan menghentikan pemangsa besar itu sebelum mencapai mereka. Pada saat mereka berputar, Emma dan serigala telah menghilang ke semak-semak hutan yang lebat. Saat Emma berlari di samping walinya yang tak terduga, ketenangan aneh menetap padanya. Terlepas dari bahaya, serigala itu tampaknya tahu persis kemana ia pergi, membawanya di sepanjang jejak hewan yang tidak terlihat oleh mata manusia, menjauh dari kabin dan para pengendara motor, tetapi tidak ke arah acak. Mereka bergerak dengan tujuan, menuju Black Ridge Pine, menuju kakeknya, menuju konfrontasi yang telah terjadi selama 15 tahun. Black Ridge Pine mencuat dari sisi gunung seperti jari yang menuduh,
rak batu datar tanpa pohon yang menghadap ke jurang curam ke batu bergerigi dan pohon pinus yang bengkok ratusan kaki di bawah. Saat Walter mendekati tempat pertemuan yang ditunjuk, hujan reda menjadi gerimis ringan, tetapi awan yang tidak menyenangkan masih memeluk puncak gunung. Udara terasa bermuatan, seolah-olah badai baru saja berhenti untuk mengumpulkan kekuatan. Walter muncul dengan hati-hati dari garis pepohonan, memindai hamparan batu yang terbuka. Jack Harmon berdiri di tepi jauh titik itu, tangannya disaku jaket kulitnya, melihat ke arah lembah. Di bawah, dua anak buahnya, Dickie dan yang bertato ular, mengapitnya pada jarak yang penuh hormat, keduanya terlihat bersenjata. Walter mencatat posisi dengan mata terlatih seorang ranger, pengaturan penyergapan klasik. Dia tidak mengharapkan yang kurang. Tepat waktu, Jenkins, panggil Jack tanpa berbalik. Selalu yang dapat diandalkan, bukan? Walter melangkah sepenuhnya ke permukaan batu yang terbuka, menjaga gerakannya lambat dan disengaja. "Di mana cucuku, Jack?" tanya Walter sekarang. Jack memutar wajahnya yang lapuk, tidak mengungkapkan emosi apapun yang pasti telah mendidih di bawahnya. 15 tahun kebencian telah mengukir garis permanen di sekitar mulut dan matanya, membuatnya lebih tua dari usia sebenarnya. Aman untuk saat ini. Jack mengambil beberapa langkah maju. Dia berteman dengan serigala, jika kau bisa mempercayainya. Hal teraneh yang pernah kulihat. Hampir seperti hewan itu mengenalnya. Matanya menyipit, atau mungkin ia mengenalmu. Walter menjaga ekspresinya tetap netral, meskipun jantungnya berdebar kencang di dadanya. "Apa yang kau inginkan? Kau tidak membawaku ke sini untuk bernostalgia." Jack tertawa. Suara itu sekering dan serapuh daun mati. Selalu langsung ke intinya. "Itulah yang aku hormati darimu, Walter. Bahkan ketika kau sangat salah, kau berterus terang tentang itu." Wajahnya mengeras. "Aku menginginkan keadilan untuk Tom." "Kematian Tom adalah kecelakaan," kata Walter, suaranya mantap. "Aku mencoba menangkapnya." "Pembohong." Komposisi Jack hancur sesaat, wajahnya memerah. "Aku melihatmu, kau meraihnya dan dia jatuh." Dia menarik napas dalam-dalam, mendapatkan kembali kendali. 15 tahun aku membawa momen itu. 15 tahun aku menunggu kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Dengan mengancam seorang gadis berusia 7 tahun, Walter mengambil langkah maju, amarah berkobar di dadanya. "Itukah idemu tentang keadilan, mata ganti mata?" Jack menjawab dengan dingin, "Kau mengambil keluargaku, sekarang aku mengambil keluargamu." Kesederhanaan yang mencolok dari rencana Jack mengirimkan es ke pembuluh darah Walter. Ini bukan tentang narkoba atau wilayah atau dendam lama yang bisa diselesaikan dengan kata-kata atau bahkan tinju. Ini adalah pembalasan murni, hutang darah yang ingin ditagih Jack sepenuhnya. "Saudaramu berburu serigala yang dilindungi secara ilegal," kata Walter, mencoba menjangkau apapun rasionalitas yang mungkin tersisa pada pria yang dihadapinya. "Ketika aku mengidentifikasi diriku sebagai seorang ranger, tebing itu basah." Dia terpeleset. "Aku mencoba menyelamatkannya, Jack. Aku bersumpah demi Tuhan aku mencoba." Cerita yang nyaman ketika tidak ada saksi kecuali aku, Jack mencemooh. Walter Jenkins yang hebat, pelindung hutan, mencoba menyelamatkan seorang pemburu liar. Tidak seorang pun mempertanyakan versimu tentang peristiwa. Ranger teladan dengan catatan tanpa celah versus pembuat onar terkenal dengan catatan kriminal. Itu benar. Walter mengambil langkah hati-hati lainnya ke depan, mengukur jarak, mencatat bahasa tubuh rekan Jack yang semakin gugup. Itu adalah kebenaran. Aku tidak pernah ingin siapapun mati hari itu. Yah, hari ini berbeda. Jack mengangguk ke Dickie, yang mengeluarkan pistol dari jaketnya. Hari ini aku ingin seseorang mati tepat di tempat Tom jatuh. Walter telah menghadapi kematian sebelumnya di Vietnam, dalam kebakaran hutan, dalam konfrontasi dengan pemburu liar bersenjata, tetapi tidak pernah dengan kedengkian yang begitu terencana, tetapi tidak pernah dengan nyawa Emma juga tergantung di neraca. Dia melirik ke arah garis pepohonan, bertanya-tanya apakah Frank sudah berada di posisi atau apakah ada kesempatan untuk menyelamatkan. Tidak ada apapun yang bergerak di antara pohon pinus yang gelap. "Di mana Emma?" tuntut Walter lagi, mengulur waktu. "Jika kau menyakitinya," Jack memotongnya, "dia lebih baik daripada yang akan kau alami. Setelah kita selesai di sini, aku akan membiarkannya pergi. Anak itu sudah cukup menderita kehilangan orang tuanya. Dia bisa tumbuh dengan rasa sakit yang sama seperti aku,
bertanya-tanya mengapa orang yang dia percayai diambil darinya. Ada logika bengkok untuk balas dendam Jack yang membuat Walter lebih dingin daripada ancaman senjata yang sekarang diarahkan ke dadanya. Jack benar-benar percaya ini akan menyeimbangkan raca, bahwa kematian Walter entah bagaimana akan menyamai kematian saudaranya. Tragedinya adalah bahwa itu hanya akan menciptakan korban baru, rasa sakit baru, melanggengkan siklus yang telah dimulai 15 tahun lalu di tempat ini. Jack, kata Walter pelan, membunuhku tidak akan mengembalikan Tom. Tidak, Jack setuju, tapi itu pasti akan terasa menyenangkan. Dia mengangguk ke Dickie. Lakukan. Waktu tampak melambat saat Dickie mengangkat pistolnya, membidik dengan hati-hati. Walter bersiap untuk menyelam ke samping, mengetahui peluang untuk menghindari peluru pada jarak ini praktis tidak ada. Sebuah doa terbentuk di benaknya, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Emma. Momen itu hancur saat suara anak kecil berteriak, "Kakek!" Setiap kepala menoleh ke arah suara itu. Emma berdiri di tepi garis pepohonan, pakaiannya robek dan berlumpur, wajahnya diolesi kotoran, tetapi matanya menyala dengan tekad. Dan di sampingnya, besar dan abu-abu keperakan dalam cahaya yang memudar, berdiri serigala. "Emma, lari!" teriak Walter, fokusnya sesaat terganggu oleh keterkejutan melihat cucunya. Jack pulih lebih dulu, wajahnya berkerut karena amarah. Bagaimana dia bisa? Dia berputar ke arah anak buahnya. "Tangkap dia!" Snake ragu-ragu, jelas tidak nyaman dengan gagasan mengejar seorang anak, terutama yang ditemani oleh pemangsa besar. Dickie tidak memiliki keraguan seperti itu. Berputar menjauh dari Walter dan menyerbu ke arah Emma, serigala itu langsung merespons, melompat ke depan dengan geraman yang bergema di seluruh rak berbatu. Walter merebut momen kebingungan, meluncurkan dirinya ke arah Jack meskipun usianya 68 tahun. Puluhan tahun bekerja di hutan belantara membuatnya tetap kuat dan elemen kejutan ada di sisinya. Mereka jatuh dalam kekacauan anggota badan, berguling berbahaya dekat dengan tepi tebing. Jack melawan dengan kekuatan putus asa seorang pria yang melihat balas dendam yang direncanakannya dengan hati-hati terurai. "Kau menghancurkan segalanya." Jack menggeram, mendaratkan pukulan yang membelah bibir Walter. Seluruhnya terbentang di seberang dataran tinggi. Dickie berhenti saat serigala mencegatnya, gigi ternganga dalam tampilan mengerikan persenjataan alami. Emma melesat di sekitar mereka, keduanya berlari ke arah kakeknya dengan keberanian yang sembrono. "Snake!" teriak Dickie. "Tembak serigala sialan itu." Snake ragu-ragu, senjatanya setengah terangkat, menyaksikan dengan tidak percaya saat serigala itu memposisikan dirinya secara protektif di depan gadis itu. Keraguan-raguannya membuatnya sangat mahal saat sosok baru muncul dari Trelawney, Frank Running Elk, revolver dinas terhunus, polisi. "Jatuhkan senjatamu." Perintah otoritatif Frank terbawa di seluruh adegan kacau. Dickie mengayunkan senjatanya ke arah ancaman baru. Tapi Frank lebih cepat. Tembakan pertamanya mengenai Dickie di bahu, memutarnya dan mengirim pistolnya meluncur melintasi batu. Snake segera mengangkat tangannya sebagai tanda menyerah, senjatanya jatuh ke tanah. Sementara itu, Walter dan Jack melanjutkan perjuangan hidup dan mati mereka di tepi tebing. Bertahun-tahun kebencian memberi Jack kekuatan hampir manusia super dan dia berhasil naik di atas. Tangannya menutup di sekitar tenggorokan Walter. "Kau seharusnya mati bertahun-tahun yang lalu," desis Jack, ludah terbang dari bibirnya saat dia meremas. Penglihatan Walter mulai menjadi gelap di tepinya, paru-parunya terbakar untuk mendapatkan udara. Melalui kegelapan yang berkumpul dia melihat Emma berlari ke arah mereka. Serigala berlari di sisinya. "Tidak," dia mencoba berteriak tanpa suara, "tetaplah di belakang." Badai yang telah mengumpulkan kekuatan tiba-tiba melepaskan kebesarannya. Petir membelah langit langsung di atas kepala. Tabrakan guntur simultan begitu kuat sehingga tampaknya mengguncang gunung di bawah mereka. Guncangan itu menyebabkan Jack melonggarkan cengkeramannya sesaat, memberi Walter kesempatan untuk melemparkannya ke samping. Saat mereka bergulat di tepi jurang, batu licin karena hujan di bawah mereka tiba-tiba mengalah. Walter merasakan sensasi mengerikan kehampaan di bawahnya saat sebagian tebing runtuh. Jack berteriak, kebenciannya langsung digantikan oleh teror primal saat dia mulai meluncur ke arah jurang, mencakar mati-matian di batu halus. Walter menerjang, menangkap pergelangan tangan Jack dalam cengkeraman seperti catok, tepat saat pria itu tergelincir di tepi jurang. Posisinya sangat akrab, gambaran cermin dari hari itu 15 tahun yang lalu ketika dia mencoba dan gagal menyelamatkan Tom Harmon. Jack tergantung di atas kehampaan, hidupnya secara harfiah di tangan Walter, matanya melebar dengan kesadaran mendadak akan kematiannya.
Tarik aku, teriak Jack. Semua pembalasan terlupakan dalam menghadapi kematian langsung. Demi Tuhan, tarik aku. Walter tegang melawan berat badan Jack, otot-ototnya yang menua, memprotes permintaan yang mustahil. Tepi terus runtuh di bawahnya, batu-batu kecil mengalir ke jurang. Dia akan dapat bertahan lebih lama dan lebih buruk. Dia ditarik tak terhindarkan menuju tepi jurang itu sendiri. Kakek. Emma telah mencapai mereka, berlutut di samping Walter, tangan kecilnya menggenggam jaketnya seolah-olah dia entah bagaimana bisa menahannya melalui kekuatan kemauan belaka. Emma, kembali. Walter tersentak. Tepinya tidak stabil. Berat badan Jack bergeser tiba-tiba saat lebih banyak langkah mengalah. Walter merasakan dirinya meluncur ke depan, terlepas dari upaya Emma. Mereka berdua akan jatuh. Sebuah kabur gerak abu-abu keperakan memenuhi penglihatan periferal Walter saat serigala menyerbu ke depan. Alih-alih menyerang, hewan itu menempatkan dirinya langsung di belakang Walter. Tubuhnya yang kuat menekan dirinya, menahannya terhadap tarikan gravitasi. Luar biasanya, ia tampaknya memahami dengan tepat apa yang terjadi dan apa yang dibutuhkan. Tablo itu bertahan untuk sesaat yang menahan napas. Walter menggenggam pergelangan tangan Jack, Emma memegang jaket Walter. Serigala menahan mereka semua terhadap tarikan yang tak henti-hentinya dari abis. Jack menatap pria yang telah menghabiskan 15 tahun untuk membenci. Pemahaman muncul di matanya. Kau benar-benar mencoba menyelamatkannya, bisik Jack, pertempuran mengalir darinya saat dia tergantung di antara hidup dan mati. Aku melakukannya, Walter menegaskan, berjuang untuk mempertahankan cengkeramannya, dan aku mencoba menyelamatkanmu sekarang. Ironi itu tidak hilang pada kedua pria itu. Skenario yang ditolak Jack untuk diyakini sekarang diputar. Dengan peran terbalik, kebenaran terungkap bukan melalui kata-kata tetapi melalui tindakan. Walter tidak memiliki kewajiban untuk menyelamatkan pria yang telah mengancam cucunya dan mencoba membunuhnya. Namun disinilah dia, berjuang dengan setiap ons kekuatan untuk mencegah sejarah terulang kembali. Bertahanlah. Suara Frank memanggil dari belakang mereka. Dia telah menaklukkan Dickie dan Snake dan sekarang bergegas membantu. Tetapi dia masih terlalu jauh untuk membantu. Segera, bagian lain dari tepi tebing runtuh. Walter merasakan cengkeramannya pada pergelangan tangan Jack mulai tergelincir saat hujan membuat kulit mereka licin dan berbahaya. Otot-otot di lengannya terbakar dengan upaya menahan, tetapi dia menolak untuk melepaskannya. Bukan kali ini, tidak jika dia bisa membantunya. Jack menatapnya, sesuatu seperti penerimaan menetap di atas fitur-fiturnya. Biarkan aku pergi, Walter. Katanya tiba-tiba, tenang atau kita semua akan jatuh. Tidak, Walter mendengus melalui gigi yang terkatup, tidak lagi. Ekspresi Jack bergeser, kebencian yang telah mendefinisikannya selama 15 tahun, memberi jalan pada sesuatu seperti rasa hormat. Dengan tangan bebasnya dia mengulurkan tangan dan dengan sengaja melepaskan jari-jari Walter dari pergelangan tangannya. Tidak. Walter mencoba mengencangkan cengkeramannya, tetapi Jack berputar tiba-tiba, memutus koneksi untuk sesaat yang tampaknya membentang menjadi keabadian. Mata mereka bertemu, musuh menjadi mitra enggan dalam tragedi yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Kemudian Jack jatuh, tubuhnya menyusut terhadap kanvas luas udara dan batu di bawah. Walter jatuh ke belakang, ditarik ke keselamatan oleh upaya gabungan Emma, Serigala dan Frank, yang akhirnya mencapai mereka. Suara dampak Jack tidak pernah datang. Itu ditelan oleh tabrakan guntur yang dahsyat lainnya. Saat badai mencapai puncaknya, langit terbuka dengan sungguh-sungguh. Hujan jatuh dalam lembaran yang mengaburkan lembah di bawah. Walter berbaring telentang terengah-engah, cucunya terisak ke dadanya. Serigala berdiri menjaga di samping mereka berdua. Apakah dia? Walter tidak bisa menyelesaikan pertanyaan. Frank mengintip dengan hati-hati ke tepi, mengangguk muram, ada langkah sekitar 50 kaki ke bawah. Dia mendarat di sana. Dia hidup, tetapi terluka. Tidak tahu seberapa parah. Dari sini, kelegaan membanjiri tubuh Walter yang kelelahan. Mungkin siklus tragedi bisa dipatahkan setelah semua. Mungkin sesuatu yang baik bisa muncul dari hari perhitungan ini. Di Black Ridge Pine, kita perlu mendapatkan bantuan, katanya, berjuang untuk duduk. Untuk Jack, untuk kita semua, seolah-olah sebagai jawaban, lolongan sirene yang jauh bergema dari lembah. Kru penyelamat menanggapi panggilan Frank sebelumnya untuk cadangan, kavaleri tiba tepat waktu untuk mengambil potongan-potongan. Emma menempel pada Walter, tubuh kecilnya bergetar karena lega dan sisa ketakutan. Aku sangat takut,
Takut, kakek, bisiknya. Tapi serigala, dia tahu di mana menemukanmu. Dia membawaku langsung kepadamu. Walter menatap hewan luar biasa yang masih berdiri melindungi mereka. Dalam mata kuning serigala itu, dia melihat bukan agresi tanpa pikiran yang ditakuti kebanyakan orang, tetapi kecerdasan yang mendalam dan sesuatu yang lebih, sesuatu seperti pengakuan. Mungkinkah itu benar-benar Shadow, anak serigala yang dipelihara dan dilepaskan bertahun-tahun yang lalu? Waktunya tepat, tanda-tandanya cocok, dan perilakunya, melindungi Emma, membantu Walter, menunjukkan ikatan yang melampaui batasan biasa antara manusia dan alam liar. Terima kasih, kata Walter, hanya menatap mata serigala itu dengan mantap. Terima kasih karena telah membawanya kembali padaku. Serigala itu mengeluarkan suara lembut dari tenggorokannya, bukan geraman atau rengekan, lalu dengan lembut menekan moncongnya ke bahu Emma sebelum mengalihkan perhatiannya ke tepi tebing tempat Jack jatuh. Artinya jelas bahkan bagi manusia, penyelamatan itu belum selesai. Operasi penyelamatan dimobilisasi dengan kecepatan luar biasa. Dalam 30 menit setelah panggilan Frank, dataran berbatu Black Ridge Pine berubah menjadi pusat kegiatan yang mendesak. 2 helikopter dinas kehutanan melayang di dekatnya, baling-baling mereka berjuang melawan angin yang mereda tetapi masih berbahaya. Tim paramedis tiba lebih dulu, diikuti oleh deputi serif dan tambahan penjaga taman. Peralatan untuk penyelamatan tebing teknis sedang dirakit. Di tepi tempat Jack jatuh, Walter duduk terbungkus selimut darurat perak, menolak perawatan medis lebih lanjut. Sampai para penyelamat mencapai Jack, Emma tetap terpaku di sisinya, kadang-kadang melirik ke arah serigala, yang telah mundur ke batas pepohonan, tetapi tetap terlihat, mengawasi proses dengan perhatian waspada. Itu bukan perilaku serigala normal, salah satu penjaga berkomentar kepada Frank, mengamati hewan itu dengan waspada. Haruskah kita menenangkannya? Biarkan saja, jawab Frank dengan tegas. Serigala itu menyelamatkan nyawa gadis itu. Ia pantas mendapatkan hak untuk menonton. Tim penyelamat bekerja secara metodis mengamankan tali dan menyiapkan tanduk ranjang untuk Jack. Pemimpin tim, seorang wanita bernama Sarah dengan 20 tahun pengalaman dalam penyelamatan tebing, mengintip ke tepi tebing dengan senter yang kuat. Aku bisa melihatnya, lapornya. Dia sadar tetapi tampaknya mengalami banyak patah tulang. Tepi tebingnya sempit dan tidak stabil. Kita perlu bergerak cepat. 2 penyelamat diikat dengan tali pengaman dan memulai penurunan hati-hati mereka. Walter menyaksikan wajahnya yang ditarik dengan cemas, meskipun semua yang telah dilakukan Jack. Emma meremas tangannya. Apakah orang jahat itu akan baik-baik saja, kakek? Dia bertanya dengan lembut. Walter menariknya mendekat. Kuharap begitu, Emmy. Tidak ada yang pantas mati di sini. Serigala itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, telinganya tegak ke depan karena terkejut. Beberapa saat kemudian, suara gemuruh rendah naik dari gunung itu sendiri, suara yang segera dikenali Walter dari beberapa dekade di hutan belantara, longsoran batu. Dia berteriak, tepat ketika Sarah berteriak, peringatan yang sama. Bagian tebing tempat para penyelamat menambatkan peralatan mereka mulai runtuh, melemah oleh badai hari itu dan keruntuhan sebelumnya. Salah satu tim penurunan berhasil merangkak kembali ke tempat aman, tetapi penyelamat kedua mendapati dirinya tergantung ketika titik tambatannya robek dari batu yang runtuh. Seluruh tepian akan runtuh, teriak Sarah ke radionya. Posisi Jack berada tepat di jalurnya. Walter berjuang untuk berdiri, mengabaikan rasa sakit yang menusuk melalui tubuhnya yang babak belur. Emma berpegangan padanya, matanya membelalak ngeri saat gunung itu tampak hidup di bawah mereka. Batu bergesekan dengan batu dengan suara seperti guntur yang marah. Serigala itu melesat dari posisinya di batas pepohonan, melintasi dataran tinggi menuju tepi tebing yang gagal. Sebelum ada yang bisa bereaksi, ia meluncurkan dirinya ke tepi tebing, kabur abu-abu keperakan melawan langit yang semakin gelap. Tidak. Emma berteriak, melepaskan diri dari genggaman Walter dan berlari menuju tepi tebing. Frank menangkapnya sebelum dia bisa terlalu dekat, mengangkatnya secara paksa saat dia berjuang melawannya. Terlalu berbahaya, Emma. Dari bawah terdengar teriakan alarm dari tim penyelamat, diikuti oleh obrolan radio yang membingungkan. Walter berjalan tertatih-tatih ke titik pandang teraman, mengintip ke bawah ke awan debu dan puing-puing yang tumbuh. Melalui celah-celah dalam kekacauan itu, dia menangkap sekilas gerakan. Serigala entah bagaimana menavigasi lereng bergerak berbahaya, melompat dari satu titik stabil ke titik lain dengan presisi yang mustahil. Apa yang sedang dilakukannya? Sarah menghela napas di sampingnya, ketenangan profesionalnya sesaat hancur oleh pemandangan itu. Mengejar Jack,
kata Walter, kepastian memenuhi dirinya, meskipun dia tidak bisa menjelaskan bagaimana dia tahu. Awan debu menebal saat lebih banyak lereng gunung runtuh. Penyelamat yang tergantung ditarik ke tempat aman, tetapi tim terpaksa mundur dari tepi tebing saat keruntuhan meluas. Menit-menit panjang berlalu tanpa ada yang terlihat di bawah kecuali debu yang mengepul dan sekilas bebatuan yang berjatuhan. Emma terisak pelan dalam pelukan Frank, bahunya yang kecil bergetar. Walter meletakkan tangan lembut di punggungnya, melawan kesedihannya sendiri. Serigala itu, Shadow, dia yakin sekarang, telah mengorbankan dirinya dalam upaya sia-sia untuk mencapai Jack. Keduanya pasti hilang di bawah bertonton batu yang bergeser. Saat kegelapan jatuh sepenuhnya, lampu sorot diposisikan untuk menerangi area penyelamatan. Saat radio berderak hidup dengan pesan mendesak dari helikopter yang telah mempertahankan posisinya meskipun kondisinya berbahaya, gerakan di tepi sekunder, 100 kaki di bawah. Dua sosok, satu tampaknya menyeret yang lain. Lampu sorot dari helikopter berayun untuk menerangi pemandangan yang hampir mustahil, serigala. Bulu abu-abu keperakannya, sekarang coklat debu, perlahan menarik tubuh lemas Jack menjauh dari ladang puing-puing yang masih mengendap. Bagaimana keduanya selamat dari longsoran batu itu tidak dapat dijelaskan. Hewan itu memiliki jaket Jack yang tergenggam di rahangnya yang kuat, menyeretnya menuju bukaan gua kecil di tebing, satu-satunya tempat berlindung yang tersedia dari longsoran kecil yang terus berlanjut. Kita harus turun ke sana sekarang, perintah Sarah, bergegas mengatur kembali timnya. Tepian itu bisa runtuh kapan saja. Serigala itu menyelamatkannya, bisik Emma dengan kagum, air matanya mereda, sama seperti ia menyelamatkanku. Walter menyaksikan dengan takjub saat serigala itu melanjutkan usahanya, tampaknya tidak menyadari lukanya sendiri, fokus sepenuhnya untuk menarik Jack ke tempat aman. Helikopter melayang lebih dekat, lampu sorotnya terpaku pada pemandangan dramatis itu, sementara tim penyelamat dengan panik menyiapkan rute penurunan baru yang menghindari bagian yang tidak stabil. Aku akan turun bersamanya, Walter mengumumkan, bergerak menuju tumpukan peralatan. Frank menangkap lengannya. Walter, masuk akal? Kamu berusia 68 tahun dan sudah terluka. Serigala itu ada di sana karena aku, jawab Walter, suaranya tidak memberikan ruang untuk berdebat. Aku tidak akan membiarkannya mati, mencoba memperbaiki kesalahanku. Sarah ragu hanya sebentar sebelum mengangguk. Kita bisa menggunakan tangan berpengalaman lainnya, tetapi kamu ikuti perintahku dengan tepat. Dalam hitungan menit, Walter diikat dengan tali pengaman dan siap, turun di samping dua spesialis penyelamat. Perjalanan menuruni tebing itu berbahaya. Batu-batu lepas terus bergeser di bawah kaki mereka dan angin mencambuk tali mereka. Meskipun kekuatannya berkurang, Walter fokus pada mekanika penurunan, mengesampingkan rasa sakit di tubuhnya yang babak belur dan ketakutan bahwa mereka akan terlambat. Tetapi ketika mereka mencapai tepi sekunder, pemandangannya lebih buruk daripada yang terlihat dari atas. Jack terbaring setengah sadar, kakinya jelas patah, darah merembes dari banyak luka. Serigala itu berdiri menjaga di sampingnya, napasnya terengah-engah, satu kaki depan dipegang dengan canggung ke tubuhnya. Saat Walter mendekat, mata kuning hewan itu terkunci pada matanya, secercah pengakuan terlihat meskipun rasa sakitnya jelas. Shadow, kata Walter lembut, menggunakan nama yang dia berikan kepada anak serigala itu 15 tahun yang lalu. Kamu ingat? Serigala itu mengeluarkan suara rengekan lembut, lalu tiba-tiba ambruk ke sisinya, kekuatan terakhirnya akhirnya menyerah. Baru kemudian Walter melihat sejauh mana lukanya yang sebenarnya. Luka tusukan yang dalam di sisinya tempat taji batu bergerigi menusuknya selama longsoran. Fakta bahwa ia terus bergerak, terus berusaha menyelamatkan Jack meskipun ada luka seperti itu, tidak kurang dari keajaiban. Amankan Jack dulu, instruksikan Walter kepada penyelamat lainnya, berlutut di samping serigala. Aku akan tinggal dengan hewan itu. Tim penyelamat dengan cepat menstabilkan luka Jack dan mengamankannya ke papan belakang. Jack melayang masuk dan keluar dari kesadaran, tetapi dalam momen kejelasan matanya menemukan Walter. Serigala, gumamnya melalui bibir berdarah. Itu datang untukku. Mengapa? Karena itu lebih baik dari kita berdua, jawab Walter sederhana, tangannya dengan lembut membelai bulu serigala yang dilapisi debu. Saat Jack dengan hati-hati diangkat ke dalam keranjang penyelamat dan disiapkan untuk pendakian, Walter mengalihkan perhatiannya sepenuhnya ke Shadow. Napas serigala semakin dangkal dari menit ke menit, tubuhnya yang luar biasa gagal di sekitar luka yang mengerikan itu. Walter tahu, dengan kepastian seseorang yang telah melihat kematian berkali-kali di hutan belantara, bahwa hewan itu tidak akan bertahan cukup lama untuk diselamatkan. Aku tahu apa yang kamu lakukan, bisik Walter,
menimang kepala besar serigala itu di pangkuannya, tidak peduli dengan darah yang membasahi pakaiannya. Kamu menyelamatkannya, setelah semua yang telah dilakukan manusia pada jenismu. Mata kuning serigala itu menatap tatapan Walter, kedalaman pemahaman di dalamnya yang melampaui batas-batas yang seharusnya antara kecerdasan manusia dan hewan. Ekornya berdebam sekali ke batu, gema gerakan masa kecil dari dulu. Walter, kita harus pergi, salah satu penyelamat memanggil. Tepian ini tidak stabil. Lanjutkan dengan Jack, jawab Walter tanpa mendongak. Kirim keranjangnya kembali ke bawah. Aku tidak akan meninggalkannya. Para penyelamat bertukar pandang tetapi mengikuti instruksi, memulai proses hati-hati mengangkat Jack ke tempat aman. Walter tetap bersama Shadow, berbicara dengan lembut tentang kenangan dari 15 tahun yang lalu, memberi makan botol di tengah malam, perburuan tentatif pertama, hari pelepasan kembali ke alam liar. Apakah serigala itu mengerti kata-kata itu tidak masalah? Itu adalah hubungan yang penting, lingkaran yang menutup antara masa lalu dan masa kini. Di atas mereka, Emma menyaksikan operasi penyelamatan dengan Frank dan Sarah, wajah mudanya muram karena khawatir. Serigala itu menyelamatkan orang yang mencoba menyakiti kita, dia mengamati dengan tenang. Mengapa ia melakukan itu? Frank tidak punya jawaban, tetapi Sarah, yang telah menghabiskan hidupnya di pegunungan ini, menawarkan perspektif. Beberapa makhluk hanya memiliki tujuan di luar apa yang bisa kita pahami, sayang. Serigala itu bukan hanya hewan, itu adalah penjaga. Saat keranjang penyelamat turun lagi ke arah Walter dan serigala yang jatuh, lolongan lembut naik dari hutan di bawah. Lalu lolongan lain dan lolongan lain, bergema dari lembah seperti himne, kawanan serigala memanggil pemimpin mereka yang jatuh, suara mereka terbawa melintasi hutan belantara dalam apa yang tampak seperti penghormatan terakhir. Rumah sakit Riverside Regional dipenuhi dengan aktivitas, meskipun larut malam. Departemen Darurat telah memobilisasi staf tambahan setelah menerima kabar tentang operasi penyelamatan gunung. Dan sekarang Jack Harmon menempati ruang trauma, dikelilingi oleh personel medis yang bekerja secara metodis untuk menilai dan mengobati banyak lukanya. Di lorong di luar, seorang wakil berdiri berjaga. Jack akan menghadapi tuntutan pidana jika dia selamat, prospek yang tetap tidak pasti, karena dokter mengidentifikasi pendarahan internal, banyak patah tulang, dan gegar otak parah. Walter duduk di kursi plastik cetakan di ruang tunggu, lukanya sendiri telah diobati, tetapi relatif kecil, luka, memar, dan otot tegang yang akan sembuh seiring waktu. Emma akhirnya menyerah pada kelelahan, tidur dengan kepala di pangkuannya sementara Frank Running L berbicara dengan tenang dengan Sheriff. Beberapa kaki jauhnya, jam di dinding menunjukkan pukul 3:17 pagi, tetapi waktu telah menjadi konsep yang tidak berarti setelah peristiwa hari itu. Tuan Jenkins, seorang ahli bedah muncul di ambang pintu. Seragamnya terciprat darah, wajahnya berkerut karena kelelahan. Jack Harmon meminta untuk bertemu dengan Anda. Dia sadar, meskipun diberi obat penenang yang berat. Apapun yang ingin dia katakan, ini mungkin satu-satunya kesempatan Anda untuk mendengarnya. Walter dengan lembut menggeser kepala Emma ke jaket yang dilipat, bangkit kaku dari kursi. Frank segera bergerak ke sisinya. Kamu tidak harus melakukan ini, kata temannya dengan tenang. Ya, aku harus. Apapun yang ingin dikatakan Jack, aku harus mendengarnya. Ahli bedah memimpin Walter melalui labirin koridor rumah sakit ke unit perawatan intensif. Jack terbaring dikelilingi oleh mesin yang memantau tanda-tanda vitalnya. Tubuhnya lebih banyak perban dan gips daripada kulit yang terlihat. Wajahnya memar, tetapi matanya waspada dan melacak Walter saat dia memasuki ruangan. Tidak menyangka kamu akan datang, Jack berdesis, suaranya nyaris tidak terdengar di atas suara bip monitor. Walter bergerak ke sisi tempat tidur, menyadari wakil yang mengawasi dari ambang pintu. Kamu meminta untuk bertemu denganku. Jack mencoba apa yang mungkin berupa anggukan, meringis karena gerakan itu. Dokter mengatakan aku mungkin tidak bisa menjalani operasi. Kupikir aku berutang kebenaran kepadamu sebelum aku pergi. Dia berhenti mengumpulkan kekuatan. Hari itu bersama Tom. Ceritakan lagi apa yang terjadi. Walter menarik napas dalam-dalam. Dia telah menceritakan peristiwa 15 tahun yang lalu berkali-kali dalam benaknya sendiri tetapi jarang mengizinkan, dan tidak pernah kepada orang yang paling perlu mendengarnya. Aku menangkapmu dan Tom berburu serigala secara ilegal di dekat East Ridge. Walter memulai, suaranya mantap. Serigala yang dilindungi, bagian dari program reintroduksi. Kamu berlari ke selatan, Tom pergi ke utara dengan kulitnya. Aku mengikutinya karena dia memiliki buktinya.
Ketika aku memperkenalkan diriku sebagai penjaga hutan, dia panik, berlari menuju Black Ridge Pine. Tanah basah karena hujan, sama seperti hari ini. Walter berhenti, ingatannya sejelas seolah-olah baru terjadi kemarin. Dia terpeleset di tepi tebing. Aku menerjang untuk menangkapnya, tangan kita bersentuhan hanya sesaat sebelum dia jatuh. Aku memanggil bantuan, segera turun kepadanya, tetapi lukanya terlalu parah. Dia meninggal sebelum bantuan tiba. Mata Jack telah terpejam selama penceritaan, tetapi Walter tahu dia mendengarkan dengan saksama. Apa yang tidak bisa kamu ketahui, Walter melanjutkan, adalah bahwa aku tinggal bersamanya. Aku tidak membiarkan saudaramu mati sendirian, dan kata-kata terakhirnya adalah tentangmu. Mata Jack terbuka, merah dan tiba-tiba bersinar dengan air mata yang tak tertahankan. Apa yang dia katakan? Dia berkata, beritahu Jack itu, bukan idenya. Beritahu dia aku menyesal. Walter telah membawa kata-kata itu selama 15 tahun, menunggu kesempatan untuk menyampaikannya ke telinga yang tepat. Air mata lolos, mengalir di pipi Jack yang memar. Dia benar, itu bukan ideku. Aku tidak pernah ingin berburu serigala, napasnya tersendat dengan menyakitkan. Tom selalu berusaha membuat ayah kita terkesan, pemabuk jahat, yang berpikir membunuh sesuatu membuatmu menjadi seorang pria. Aku hanya ikut karena Tom membutuhkanku. Wahyu itu menetap di antara mereka, rantai tragis sebab dan akibat yang telah membawa dua bersaudara ke hutan belantara hari itu, satu tidak pernah kembali. Jack telah menghabiskan 15 tahun memelihara kebenciannya pada Walter, membangun bangunan balas dendam di atas fondasi kesalahpahaman. Serigala, bisik Jack, mengubah arah tiba-tiba, yang mencoba menyelamatkanku. Mengapa ia melakukan itu? Walter ragu-ragu, lalu memutuskan Jack pantas mendapatkan kebenaran yang lengkap. 15 tahun yang lalu, setelah kamu dan Tom membunuh kawanan serigala itu, aku menemukan 3 anak serigala yang selamat. Aku membesarkan mereka sendiri selama beberapa bulan sebelum melepaskan mereka lebih jauh ke hutan belantara. Salah satunya memiliki tanda abu-abu keperakan yang khas. Aku memanggilnya Shadow. Pemahaman muncul di mata Jack. Serigala yang sama, setelah semua ini? Aku yakin begitu, Walter membenarkan. Serigala bisa hidup 15 tahun di alam liar dan mereka tidak pernah melupakan mereka yang membantu mereka atau menyakiti mereka. Dengan semua logika, Shadow seharusnya membiarkanmu mati hari ini. Kamu membunuh orang tuanya, mengancam teman manusianya dan kakeknya, tetapi ia memilih untuk menyelamatkanmu. Di mana ia sekarang? Tanya Jack. Wajah Walter menegang karena kesedihan. Kita tidak bisa menyelamatkannya. Lukanya akibat longsoran batu terlalu parah. Ia meninggal di tepi tebing itu, setelah memastikan kamu aman. Jack memalingkan wajahnya, tetapi tidak sebelum Walter melihat air mata segar. Ketika dia berbicara lagi, suaranya dipenuhi emosi. Selama bertahun-tahun aku menyalahkanmu atas kematian Tom, menjadikannya misiku untuk membuatmu membayar, kehilangan semua yang penting di sepanjang jalan. Dia menunjuk dengan lemah pada borgol yang mengamankan lengannya yang tidak patah ke rel tempat tidur. Aku mendapatkan apa yang pantas aku dapatkan pada akhirnya. Tidak ada yang mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan hari ini, jawab Walter dengan tenang. Bukan kamu, bukan aku, dan tentu saja bukan Shadow. Seorang perawat masuk untuk memeriksa tanda-tanda vital Jack, memberitahukan bahwa tim bedah hampir siap. Saat dia bekerja, Jack menatap Walter dengan tatapan intens. Emma, katanya, cucumu. Dia, baik-baik saja. Walter mengangguk. Dia baik-baik saja, tidur di ruang tunggu. Bagus, Jack menelan ludah dengan susah payah. Anak pintar, berani seperti kakeknya, dia ragu-ragu lalu menambahkan, aku tidak pernah akan menyakitinya, kau tahu, tidak sungguh-sungguh. Hanya ingin menakutimu, membuatmu menderita seperti yang aku alami. Walter tidak yakin dia percaya itu. Kemarahan dan balas dendam memiliki cara untuk meningkat melampaui niat awal. Tetapi dia mengenali pengakuan itu apa adanya. Upaya penebusan, betapapun tidak memadainya. Ada sesuatu yang lain yang harus kamu ketahui, kata Walter setelah perawat pergi. Anak serigala yang aku selamatkan 15 tahun yang lalu, aku menemukan mereka tepat setelah kamu dan Tom membunuh orang tua mereka. Menurut plat nomor yang dilaporkan oleh seorang pejalan kaki di daerah itu, trukmu ada di sana. Dia berhenti membiarkan implikasi itu menetap, tetapi laporan itu juga menyebutkan 2 set jejak ban tambahan. Kamu tidak sendirian hari itu. Alis Jack berkerut.
Apa yang kamu katakan? Aku mengatakan kamu dan Tom mungkin dijebak, dibawa serta sebagai pemburu yang tidak berpengalaman untuk disalahkan jika terjadi kesalahan. Pemburu liar lainnya lolos begitu saja, meninggalkan kalian berdua untuk menghadapi konsekuensinya. Siapa? Tanya Jack, meringis saat upaya itu mengirimkan rasa sakit melalui tubuhnya yang patah. Aku punya kecurigaan, jawab Walter, seorang pedagang bulu lokal bernama Mercer yang memiliki koneksi dengan pedagang satwa liar internasional. Tapi aku tidak pernah bisa membuktikannya. Wajah Jack berubah saat potongan teka-teki 15 tahun tiba-tiba sejajar. Mercer, bisiknya, Lawrence Mercer. Dia mendekati Tom di bar malam itu, mengatakan dia punya kesempatan bisnis, menjanjikan uang yang bagus untuk pekerjaan yang mudah. Matanya membelalak. Dialah yang memberitahu kami di mana menemukan serigala-serigala itu, mengatakan mereka hanyalah serigala biasa, bukan yang dilindungi. Untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, Walter merasakan beban rasa bersalah mulai terangkat dari pundaknya. Dia selalu mempertanyakan apakah dia bisa berbuat lebih banyak untuk mencegah kematian Tom, apakah pengejarannya terlalu bersemangat. Sekarang tampaknya mereka semua adalah pion dalam permainan yang lebih besar dan lebih jahat. Mercer, kata Walter, masih berdagang produk hewan eksotis, jika rumor itu benar. Tetapi dia berhati-hati, beroperasi di balik lapisan bisnis yang sah. Mata Jack mengeras dengan tekad baru. Jika aku berhasil menjalani operasi, aku ingin membuat pernyataan. Ceritakan semua yang aku tahu tentang Mercer, tentang hari itu, dia batuk dengan menyakitkan. Tidak akan membawa Tom kembali, tidak akan membatalkan apa yang aku coba lakukan padamu dan Emma, tapi mungkin itu permulaan yang baik. Walter setuju, mengejutkan dirinya sendiri dengan kesadaran bahwa dia ingin Jack selamat, bukan hanya untuk menjatuhkan Mercer, tetapi karena sudah cukup banyak nyawa yang hilang dalam jaringan kesalahpahaman dan balas dendam yang kusut ini. Tim bedah tiba bersiap untuk membawa Jack ke ruang operasi. Saat mereka membuka kunci rem tempat tidur, Jack meraih pergelangan tangan Walter dengan tangannya yang tidak diborgol. Serigala itu, katanya, suaranya memudar saat obat praoperasi mulai bekerja. Shadow, dia mengerti sesuatu yang tidak aku pahami sampai hari ini. Kadang-kadang satu-satunya cara untuk menyembuhkan luka lama adalah dengan berhenti merobeknya lagi. Genggamannya mengendur saat matanya terpejam. Pengampunan, serigala sialan itu tahu tentang pengampunan. Saat mereka membawa Jack pergi, Walter berdiri tak bergerak di ruangan yang tiba-tiba sunyi itu, kata-kata Jack bergema di benaknya. Entah bagaimana, seekor hewan yang dianggap manusia sebagai predator sederhana telah menunjukkan kebijaksanaan yang telah menghindari mereka semua. Pemahaman bahwa siklus balas dendam tidak melayani siapapun, bahwa bahkan luka terdalam pun dapat disembuhkan melalui belas kasihan daripada pembalasan. Walter kembali ke ruang tunggu, rasa damai yang mendalam menyelimuti dirinya, meskipun peristiwa traumatis hari itu. Kebenaran akhirnya muncul, bukan hanya tentang kematian Tom, tetapi tentang kekuatan yang lebih besar yang telah memulai peristiwa tragis ini. Wahyu Jack tentang Mercer memberikan arahan baru, kesempatan untuk mengejar keadilan daripada balas dendam. Untuk menghormati pengorbanan Shadow dengan mematahkan siklus kekerasan sekali dan untuk selamanya. 6 bulan berlalu, membawa serta transformasi musim dari cengkeraman musim dingin ke kelahiran kembali musim semi yang jelas. Pegunungan di sekitar Riverside telah menyaksikan siklus yang tak terhitung jumlahnya, tanpa perasaan terhadap drama manusia yang dimainkan di bawah puncak menjulang mereka. Bagi Walter dan Emma, berlalunya waktu telah membawa penyembuhan, baik fisik maupun emosional. Walter berdiri di serambi kabinnya menyaksikan Emma mengumpulkan bunga liar di tepi padang rumput. Tawanya terbawa oleh angin sepau-sepau lembut, bukti ketahanannya yang luar biasa. Trauma hari itu di Black Ridge Paint awalnya bermanifestasi dalam mimpi buruk dan ketakutan akan hutan. Tetapi dengan kesabaran, konseling profesional, dan kehadiran Walter yang stabil, Emma secara bertahap mendapatkan kembali semangat petualangnya. Pegunungan menjadi tempat sukacita baginya lagi, bukan ketakutan. Akibat hukum dari konfrontasi itu terungkap dengan kecepatan yang mengejutkan. Jack Harmon selamat dari operasinya, meskipun pemulihannya akan diukur dalam tahun daripada bulan. Sesuai dengan janjinya, dia telah memberikan pernyataan komprehensif yang melibatkan Lawrence Mercer dalam operasi perburuan serigala ilegal dari 15 tahun yang lalu, serta perdagangan satwa liar yang sedang berlangsung. Penyelidikan telah berkembang pesat, dengan badan-badan federal mengungkap jaringan internasional yang menggunakan pemburu lokal sebagai kaki tangan yang tidak menyadarinya sambil menuai keuntungan besar dari penjualan bagian-bagian hewan yang dilindungi. Mercer telah ditangkap di rumah mewahnya di tepi danau, fasad kesopanannya yang dibangun dengan hati-hati runtuh saat bukti menumpuk. Persidangannya masih menunggu keputusan,
Tetapi jaksa penuntut telah memberitahu Walter bahwa kasusnya kuat, keadilan ditunda tetapi tidak pada akhirnya ditolak. Wahyu tentang keterlibatan Mercer telah mengubah narasi di Riverside, dengan banyak orang yang diam-diam meragukan kisah Walter tentang kematian Tom Harmon sekarang menawarkan permintaan maaf dan dukungan yang terlambat. Yang lebih mengejutkan adalah tanggapan masyarakat terhadap cerita Shadow. Tindakan luar biasa serigala itu, melindungi Emma, membawanya kepada Walter, dan pada akhirnya mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Jack, telah memikat imajinasi publik. Surat kabar lokal dan akhirnya media nasional telah meliput kisah tersebut secara luas, seringkali berfokus pada ikatan nyata antara serigala yang telah diselamatkan Walter sebagai anak serigala dan manusia yang telah ia pilih untuk dilindungi. Bertahun-tahun kemudian, publisitas telah menciptakan momentum tak terduga untuk upaya konservasi di wilayah tersebut. Sebuah proposal untuk memperluas area hutan belantara yang dilindungi yang telah lama terabaikan selama bertahun-tahun tiba-tiba mendapatkan daya tarik, dengan klub sepeda motor Red Ridge Riders Jack Harmon menjadi advokat yang tidak mungkin. Beberapa pengendara sepeda motor sangat terpengaruh oleh transformasi pemimpin mereka dan kisah pengorbanan serigala. Mereka sekarang secara teratur menjadi sukarelawan untuk proyek pembersihan hutan dan upaya restorasi habitat. Jaket kulit mereka tidak sesuai tetapi disambut di samping sukarelawan konservasi yang lebih tradisional. Walter telah keluar dari masa pensiun untuk membantu inisiatif ini. Pengalamannya selama puluhan tahun sebagai penjaga hutan terbukti sangat berharga. Bekerja dengan Frank Running Elk, dia telah mengembangkan program pendidikan tentang konservasi serigala, seringkali berbagi kisah Shadow dengan kelompok sekolah dan organisasi masyarakat. Emma sering menemaninya dalam tamasya ini, dengan bangga menceritakan pengalamannya dengan serigala yang telah menyelamatkan nyawanya. Saat Walter menyaksikan cucunya mengatur bunga liar, pikirannya beralih ke Jack dan bagaimana hubungan mereka telah berkembang dengan cara yang tidak dapat diantisipasi oleh siapapun. Pada hari hujan itu di Black Ridge Pine, Walter mengunjungi Jack setiap minggu di fasilitas keamanan minimum tempat dia menjalani hukuman yang dikurangi karena kerjasamanya. Percakapan mereka, awalnya canggung dan terbatas, secara bertahap berkembang menjadi sesuatu yang mendekati persahabatan. Dua pria dengan sejarah kehilangan yang sama akhirnya menemukan kesamaan. Kesehatan Jack telah meningkat cukup sehingga dia mulai bekerja dengan program rehabilitasi kejuruan penjara, berfokus pada perbaikan mesin kecil. Dia memiliki bakat alami untuk pekerjaan mekanik dan direktur program telah menyebutkan kemungkinan peluang magang setelah dia dibebaskan. Jack sering berbicara tentang menebus kesalahan, tentang membangun sesuatu yang positif dari reruntuhan dendamnya. Walter mempercayainya. Matahari mulai terbenam, melukis pegunungan dengan warna emas dan kuning. Walter memanggil Emma bahwa makan malam akan segera siap, tersenyum saat dia mengangkat buketnya untuk persetujuannya sebelum melompat menuju kabin. Saat dia berbalik untuk masuk ke dalam, gerakan di tepi hutan menarik perhatiannya, kilatan abu-abu keprakan melawan bayangan pepohonan pinus yang semakin dalam. Walter membeku, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang di dadanya. Tidak mungkin, pikirnya. Namun, Emma, panggilnya pelan, suaranya tenang meski jantungnya berpacu. Kemarilah perlahan dan lihat ke arah pohon pinus besar di tepi hutan. Emma menghampirinya di beranda, mengikuti arah pandangnya. Tangan kecilnya meraih tangan Walter, meremasnya erat saat dia melihat apa yang Walter lihat. Seekor serigala, berwarna perak, abu-abu, dan besar, berdiri setengah tersembunyi di batas hutan. Serigala itu mengawasi mereka dengan mata waspada dan cerdas, tidak maju atau mundur. Itu dia, bisik Emma, takut menyuarakan harapan yang mustahil. Tidak, jawab Walter lembut. Shadow mati di tebing itu. Aku bersamanya. Dia menelan ludah untuk menahan emosi yang masih muncul saat dia mengingat saat-saat terakhir itu. Tapi serigala hidup dalam kelompok keluarga. Shadow pasti punya kelompok, mungkin keturunan sendiri. Serigala itu melangkah maju, muncul lebih jelas di bawah cahaya senja yang memudar. Sekarang mereka bisa melihat perbedaan kecil dari Shadow. Hewan ini sedikit lebih kecil, dengan tanda khas di sekitar matanya yang tidak dimiliki Shadow dulu. Namun, kemiripannya cukup mencolok untuk sementara membangkitkan harapan mustahil Walter. Itu keluarganya, bisik Emma, suaranya dipenuhi keajaiban, seolah menanggapi kata-katanya sendiri. Serigala itu mengangkat moncongnya dan mengeluarkan lolongan menghantui yang bergema di seluruh padang rumput. Suara itu tidak mengandung ancaman atau ketakutan. Walter berpikir, itu hampir seperti sapaan atau mungkin pengingat. Dari kedalaman hutan datanglah sahutan, 3, mungkin 4 serigala lain. Suara mereka menyatu dalam harmoni. Serigala perak itu mempertahankan posisinya untuk sesaat, mata kuningnya tertuju pada manusia itu, seolah mengingat mereka, lalu berbalik dengan anggun dan menghilang ke dalam pepohonan.
Satu-satunya bukti bahwa serigala itu pernah ada di sana adalah goyangan lembut tumbuhan bawah yang menandai jalannya. Wajah Emma bersinar gembira. Mereka datang mengunjungi kita. Apa menurutmu mereka akan kembali? Kurasa mungkin saja, kata Walter, senyumnya meniru senyum Emma. Ini wilayah mereka sama seperti wilayah kita. Kita berbagi pegunungan ini sekarang. Malam itu, setelah Emma tidur, Walter duduk di beranda dengan secangkir kopi, mendengarkan suara malam hutan. Frank telah memberitahunya bahwa tes DNA pada sampel yang dikumpulkan dari tubuh Shadow telah mengkonfirmasi apa yang sudah Walter ketahui dalam hatinya. Serigala itu memang salah satu anak serigala yang dia selamatkan 15 tahun lalu. Bagaimana Shadow mengenali Emma? Bagaimana Shadow tahu untuk menuntun Emma kepada Walter? Dan mengapa Shadow memilih untuk menyelamatkan Jack terlepas dari naluri alamiahnya? Semua itu adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab sepenuhnya oleh sains. Walter lebih suka seperti itu. Beberapa misteri menjadi milik alam liar itu sendiri, milik hubungan kuno antara manusia dan alam yang hampir diputuskan oleh kehidupan modern, tetapi tidak pernah benar-benar dihancurkan. Shadow telah mengingatkan mereka semua tentang apa yang mungkin terjadi ketika hubungan itu dihormati daripada dieksploitasi. Besok, Walter akan mengajak Emma mengunjungi penanda kecil yang telah mereka tempatkan di tanah mereka untuk memperingati pengorbanan Shadow. Mereka akan menambahkan bunga liar ke tempat itu, seperti yang mereka lakukan setiap minggu. Mereka akan duduk bersama, mengingat tidak hanya tragedi yang hampir merenggut nyawa mereka semua, tetapi juga keberanian dan kasih sayang luar biasa yang ditunjukkan oleh makhluk yang telah melampaui batasan yang coba ditempatkan manusia di sekitar konsep kebijaksanaan. Besok juga, dia akan menelepon Jack dan memberitahunya tentang kemunculan kawanan serigala itu. Jack sangat terpengaruh oleh pengorbanan Shadow, sering membicarakannya selama kunjungan Walter. Jika seekor serigala bisa memaafkan, katanya suatu kali, alasan apa yang kita miliki untuk menyimpan kebencian? Cahaya kejauhan menyala sebentar dengan kilatan petir yang menjanjikan badai musim semi yang lembut. Sebelum pagi tiba, Walter memikirkan pertanyaan Emma sebelumnya. Apakah serigala akan kembali? Dia menduga mereka akan kembali, bahwa hubungan yang terjalin dalam darah dan pengorbanan telah menciptakan ikatan yang akan bertahan. Serigala akan menjaga jarak mereka, sebagaimana mestinya dan perlu, tetapi mereka akan berbagi lanskap ini sebagai tetangga daripada musuh. Pada akhirnya, itulah warisan sejati Shadow, bukan hanya nyawa yang dia selamatkan di titik Black Ridge, tetapi pemahaman yang telah dia bangkitkan pada semua orang bahwa alam liar bukanlah sekadar sumber daya untuk digunakan atau dieksploitasi, juga bukan sekadar musuh untuk ditaklukkan. Alam liar adalah mitra dalam tarian halus kelangsungan hidup, layak dihormati dan dilindungi. Saat tetes hujan pertama mulai turun, Walter bangkit untuk masuk ke dalam, melemparkan pandangan terakhir ke arah tepi hutan yang gelap. Untuk sesaat, dia membayangkan dia melihat mata kuning memantulkan cahaya kabin, penjaga diam yang mengawasi. Apakah itu nyata atau hanya manifestasi dari harapannya? Itu tidak masalah. Ikatan itu ada di sana, tidak terlihat tetapi tidak bisa dipatahkan, menjangkau jurang pemisah antara manusia dan alam liar yang tidak pernah selebar yang dipura-purakan orang. Selamat malam, teman lama, bisik Walter ke kegelapan. Terima kasih telah menjaga kami. Satu-satunya jawaban adalah irama lembut hujan di atap kabin dan lagu menghantui dari kejauhan serigala yang memanggil satu sama lain di seluruh alam liar yang luas, suara kuno dan abadi seperti gunung itu sendiri. Di senja tahun-tahun kita sering melihat ke belakang dan bertanya-tanya apakah hidup kita benar-benar berarti. Kisah Walter mengingatkan kita bahwa hubungan yang kita jalin, bahkan dengan makhluk yang kita anggap tidak dapat memahami, dapat bergema selama beberapa dekade dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Seperti Shadow, kita juga memiliki kapasitas untuk memaafkan mereka yang telah berbuat salah kepada kita, untuk melindungi mereka yang tidak dapat melindungi diri mereka sendiri, dan untuk berkorban demi tujuan yang lebih besar dari kelangsungan hidup kita sendiri. Alam liar mengajari kita bahwa hidup tidak diukur dengan berapa lama kita hidup, tetapi dengan jejak yang kita tinggalkan di hati orang lain saat kita menghadapi titik-titik Black Ridge kita sendiri. Saat-saat ketika kita harus memilih antara balas dendam dan belas kasihan, antara berpegang teguh dan melepaskan. Ingatlah bahwa kebijaksanaan terkadang datang dari sumber yang paling tidak terduga. Warisan kita tidak tertulis dalam pencapaian atau kepemilikan, tetapi dalam kehidupan yang telah kita sentuh dan penyembuhan yang telah kita bawa ke tempat-tempat yang hancur seperti Walter dan Shadow, terikat selama 15 tahun oleh momen kasih sayang. Kita tidak pernah terlalu tua untuk membuat perbedaan, tidak pernah terlalu terluka untuk menawarkan pengampunan, dan tidak pernah terlalu tersesat untuk menemukan jalan pulang. Semoga Anda menikmati cerita hari ini. Berlangganan ke saluran ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita seperti ini. Tinggalkan suka dan komentar di bawah apa pendapat Anda tentang cerita ini. Sampai jumpa di video berikutnya.